Ketika kita mengejar mimpi kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Artinya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha intuisi. Oh iya, fase dari identitas lama yang melalui banyak jualan-jualan tadi ya, jualan ikan asin, jadi cleaning service, jadi ojol dan lain sebagainya dan seterusnya tadi, sampai terjadi transformasi dari identitas lama ke identitas yang baru, Roma yang benar-benar sudah merasa layak, merasa pantas. Bentar lagi aku bakal take off, gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya yang penting mesti aku sampai di situ gitu. Eh, itu tuh butuh waktu berapa tahun sih gitu? Aduh, kalau Atau saya mungkin sebulan gitu? setahun, Mas. Setahun ya? 6 bulan saya depresi, 6 bulan setelahnya saya sudahan, sama depresinya saya buang depresinya, bodo amat. Nggak enak hidup dalam depresi, itu nggak enak. 6 bulan, hanya 6 bulan, Mas. Depresimu karena apa? Mas, teman-teman saya ngajak nongkrong, nongki, mau beli baju baru nggak bisa. Teman-teman saya ngajak ketemuan nggak bisa. Ketika ketemuan minder, duduk di sudut. Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Mereka ngomongin pekerjaan, kita, iya kemarin aku dapat orderan. Nyaman nggak dirimu pada saat dirimu kan belum terlalu punya banyak uang, terus teman-teman pada ngobrolin soal yang dunia cewek yang shopping dan lain sebagainya, nyaman nggak? Gimana perasaannya waktu itu? Nyaman, Mas. Nyaman? Nyaman. Meskipun dirimu nggak punya uang? Iya. Alasannya apa? Karena banyak yang nggak nyaman loh. Dalam hati aja nggak nyaman, Mas. Saya tidak mau terlalu terbuka tentang kesedihan, Mas. Oke. Saya selalu nge-keep kesedihan saya. Karena kesedihan itu nggak boleh diumbar. Rahasianya cuma itu. Kalau kita nggak mau disepelein sama orang, jangan ngumbar kesedihan. Gue banget tuh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Iya. Kalau kita sedih, keep silent aja. Iya. Kalau mau nangis, ya nangis di tempat tidur aja. Kalau nggak nangis dalam rumah, mau teriak, mau gimana. Yang penting sendirian. Aku pernah dapat pesen nih di Zik dulu tuh dari salah satu senior tuh. Jadi pemimpin tuh kalau sedih tuh nggak boleh ketahuan orang, Hen. Sedih ya udah sedih sendiri aja di kamar. Nah, kalau kamu yang jadi pemimpin aja, jadi leader aja sedih, terus gimana? Yang kamu pimpin gitu. Itu tuh Betul, sangat Mas. membekas loh. Betul, Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan banyak video-video saya yang saya itu ngalamin hal yang pertama, kayak saya naik mobil BMW pertama kali gitu. Ada video saya nangis, ada. Tahu. Tapi saya nggak nunjukin gitu loh, Mas. Saya simpen, saya keep semuanya yang serba pertama kali itu pasti saya nangis, saya simpen. Nggak mau nunjukin. Sebisa mungkin kesedihan saya hanya untuk saya, kebahagiaan saya untuk orang lain banyak gitu. Oh ya, aku ingin kembali ke soal yang 18 juta viewers itu. Oh baik. Coba dong dielaborasi lebih detail gitu, karena aku yakin itu sudah membawa kebermanfaatan yang luar biasa buat kehidupan teman-teman semuanya. Aku pengen per detail di Ngaji Rasul gitu. Baik. Masnya mau di arah mana nih? Ya tadi, tanda-tanda bahwa kemudian sesuatu tuh ada, itu tanda bahwa sebenarnya sudah kejadian nanti gitu. Jadi gini Mas, banyak banget yang memperdebatkan itu tidak ada yang namanya masa depan, masa lalu, masa pertengahan, atau masa apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya Mas ya, kita pakai istilahnya, pakai ini dulu contohnya. Ini kita. Kita itu dikelilingi oleh takdir. Jangan bilang kita keluar dari takdir, enggak. Dari A sampai Z, dari 1 juta takdir yang mengelilingi kita, semua ini tertulis di Lauh Mahfuz. Allah itu maha baik, bukan Mas? Iya. Allah pasti menyediakan takdir terbaik untuk setiap umat manusia. Dan takdir yang mengelilingi kita ini sifatnya random, Mas. Tidak akan berubah takdir seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kalau kita, ini ya Mas ya, ini tadi kita dikelilingi takdir ya, jutaan gitu. Sifatnya random. Sifat randomnya ini akan berkurang kalau kita dalam frekuensi yang tinggi. Ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Mas, syukur, ikhlas, bahagia, yakin, ya Mas ya, frekuensinya tinggi. Dan maha baiknya Allah itu, ketika randomnya berkurang,
takdir yang terbaik yang masuk ke dalam hidup kita, Mas. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Itu orang-orang salah paham, Mas. Kita yang harus menjemputnya, memantaskan diri gitu ya. Yes, itu akan ditarik. Ditarik gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, baru dunianya berubah. Gak akan berubah dunia kalau kita tidak berubah. Dunianya kita ya, Mas, ya, realitanya kita. Kayak gitu. Jadi percaya pada sebuah mimpi dan tidak mudah menyerah itu kan sebenarnya kan jadi kunci ya. Tapi yang jadi persoalan kan Ada yang dapat, ada yang enggak. banyak orang yang percaya kepada mimpinya, tapi karena terlalu lama menyerah di tengah jalan. I see. Nah, itu yang nomor 2 ya, Mas, ya. Ini saya jelasin lagi. Yang nomor 2, menyerah di tengah jalan karena terlalu lama. Memangnya kenapa kalau terlalu lama, Mas? Saya tanya balik lagi sama orang yang bertanya kayak, terlalu lama kah untuk... Nikmatin aja. Kalau hari ini nggak datang, mungkin esok hari. Ditambah berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Saya menghabiskan waktu ya, Mas, ya. Misal ya, taruh ya, Mas, ya. Dari umur 12 tahun sampai, ya begitulah. Sampai berbelas-belas tahun misalnya. Dan saya hanya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai saya duduk di tempat ini. Terbayar bukan? Jadi, ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berekspektasi akan sesuatu, dan kita memberi timeline kepada Allah yang Maha Besar, emang kita siapa, Mas? Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita merasa seperti itu, ntar saya jelasin dengan cara yang lebih mudah, Mas. Kadang bahasa saya ini agak berputar-putar. Ketika seseorang punya mimpi ya, Mas, ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang, Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Akhirnya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha, intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Syukurnya mana? Ikhlasnya mana? Iya, makanya ada ungkapan makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia sebanyak-banyaknya. Betul. Aku setuju, Mas. Semakin kita banyak bahagia, semakin banyak kebahagiaan datang. Keren. Tapi kenapa kok bisa sampai 18 juta viewers itu? Itu akan 19 juta sih, Mas. Iya. Analisamu karena apa? Pertama karena memang saya berpikir itu akan sampai 19, bahkan sampai lebih. Karena saya suka angka 19. Oh gitu? Ya, saya lahir di tanggal 19 Januari. Oke. Ada satu, Mas, yang paling lucu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri ya, Mas, ya. Kita menyukai segala sesuatu dalam diri kita. Mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahir? Nama. Apalagi Dulu namanya? kamu nggak suka sama namamu ya? Oke. Tanggal lahir aku ini suka. menarik, perlu di breakdown nanti ya. Yes. Termasuk garis tangan ya kakak ya? Yes. saya juga jadi mulai suka sama nama saya. Jadi lebih suka sama tanggal lahir saya. Jadi sekarang tuh kayak kemarin saya ngadain ini, Mas, seminar. Itu saya buat berdekatan sama tanggal lahir saya. Agar itu menjadi hadiah untuk di tanggal lahir saya. Oke. Terus setelah itu saya jadi lebih suka memakai satu warna. Kalau Mas lihat saya selalu pakai warna biru. Iya.
Karena menurut saya warna biru itu alhamdulillah Bukan warna cinta sama Partai Demokrat, bukan ya? ah, bukan, Enggak ya, nggak ada bukan, kaitannya sama itu ya. bukan. Karena warna biru itu mengaktifkan prefrontal cortex Oke. agar kita lebih rasional, agar kita jauh lebih cerdas, kayak gitu. Itu cahaya biru mengaktifkan itu, Mas. Jadi saya suka tuh yang kayak gitu. Tadi malam kita nggak jadi beli ya yang warna biru itu ya. Iya. Apa tuh, Mas? Mobil? Enggak. Sampai Sebenarnya kan dirimu tuh jujur kan baru naik setelah dirimu bisa menerima namamu, ya nggak sih? yes, 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 it is. Itu penting untuk dielaborasi supaya jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Kayak tadi, Mas, saya sudah tidak melawan arus. Heeh. Ngambang ya, mau bawa ke kanan, sok silahkan. Mau ke kiri, ayo silahkan. Jadi ikut aja. Allah itu perencana yang terbaik. Jadi buat apa dilawan? Ikutin Oke, aja. Wah, namamu Roma. Oke. Tanggalnya sekian lahirnya. Oke. Roma ke kanan. Oke. Ke kiri. Oke. Ikutin aja, Mas. Capek ngelawannya, Mas, buat apa? Ya Allah pengen 1 miliar. Nggak mau, 10 miliar aja. Oke. Itu loh, Mas. Jadi kadang manusia tuh kebanyakan ya, Mas ya. Ada dua, melawan arus atau ikut arus. Kalau yang ikut arus, hidupnya ya lebih gampang aja gitu. Lebih, Ya, nggak ngelawan semesta ya intinya ya. Nggak melawan arus ya. Tapi memang gimana pun juga buku sangat berpengaruh sih terhadap posisi dan level Karoma saat ini gitu. Bahkan aku baru pertama kali kenal, wih, Masya Allah, keren, tabarakallah. keren. Bahkan aku bilang langsung loh, Karoma, ini kayaknya bakal banyak deh yang minta kelas. Dan itu, sorry ya, nggak munafik ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget orang tuh nawarin kelas di Ngaji Roso dan aku picky banget gitu. Sorry tuh sih, aku bener-bener picky. Wow, suatu kehormatan, Mas. Pilih-pilih banget gitu ya. Pilih-pilih banget. Dan ternyata bener prediksiku. Teman-teman banyak banget. Mas Indra, orang-orang lama tuh pada chat semuanya. Orang-orang lama tuh, Mas Indra, kapan kelasnya Kak Rama dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, Itu tabarakallah. kan tidak serta-merta. Itu kan karena ada kebiasaan-kebiasaan mungkin kecil yang dilakukan Mbak Roma dari dulu gitu ya. Yang kemudian sekarang tinggal memanennya gitu. Tapi aku pengen tahu lebih dalam deh, selain buku, selain baca buku, apalagi kebiasaan-kebiasaan kecil tuh? Saya selalu bahagia, Mas. Selalu bahagia. Saya selalu berusaha untuk bahagia. Apa yang trigger apa yang dibutuhkan Roma untuk selalu bahagia? Jadi gini loh, Mas. Makanan di rumah seadanya. Oke. Jajan seadanya. Mm-mm. Segala sesuatunya seadanya. Di mana lagi saya bisa untuk bahagia selain di kepala saya. Oke. Dan ini saya selalu lakukan. Apapun saya lakukan hanya untuk bersenang-senang. Caranya Yang gimana? halal tapi ya. Dari kecil saya suka mancing. Oke. Cewek suka Saya suka mancing ya? ya. Dirimu agak tomboy dong berarti dulu. Wah, tomboy banget, Mas. Iya, kelihatan. Itu lawan arus loh. Tapi hanya ikan-ikan besar yang berani ngelawan arus, Bang. Awalnya ya, Mas ya. Kalau sekarang saya ngikut arus menuju ya kan nggak boleh dikasih tahu, hidup dalam sunyi dulu. Ada kok nanti kalanya, Mas. Ketika udah naik kapal feri bisa kok. Lawan arus bisa. Tapi kalau lagi naik sekoci, jangan lawan arus dulu. Ikutin dulu. Ikutin. Sampai di mana tadi, Mas? Main ke ladang. Semuanya. Jadi memang dari dulu tuh memang suka banget yang survival kayak gitu, Mas. Saya selalu lakuin itu. Apapun yang bikin saya bahagia. Ngeband misalnya. Orang-orang zaman sekarang mungkin di tahun sekarang ya, Mas ya. Kalau tahun 2000-an kan beda ya. Zaman sekarang tuh mungkin karena kebanyakan gadget kali ya. Ya, Mas ya. Jadi mereka bermainnya cuma di game. Tapi itu nggak masalah juga sih. Lakukan apapun agar kita punya output negatif. Output negatif? Iya. Jadi ada jalan untuk mengeluarkan energi negatif itu. Tapi kan itu dilakukan Karoma pada waktu masih Kecil. muda, kecil kan. Iya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, terus dikejar-kejar hutang,
tapi dia tetap bisa mengeluarkan vibrasi dan energi yang positif gitu ya, menemukan kebahagiaan tanpa syarat dari dalam dirinya sendiri kan itu. Mas, pertanyaan Mas baru aja saya jawab kemarin sama klien saya. Baru ada kemarin Mas, Oke. one to one, nanyain kayak gitu. Mm-mm. Jadi saran yang saya kasih adalah pertama saya nanyain dulu, apa yang Mas lakukan untuk bahagia? Nggak ada. Saya langsung tutup mata. Oh my God. Sumber masalahnya adalah di situ. Masalah itu pasti akan datang, Mas. Hutang itu bukan momok. Kalau dia baca buku bisnis, hutang itu adalah pembantu kita. Kalau dia baca buku bisnis. Terus saya bilang kayak gini, Bapak ingin jadi siapa? Saya ingin jadi pembisnis, Mas. Mbak. Oke. Kapan terakhir ikut seminar bisnis? Terus bapaknya ngangeng-ngong. Bapaknya bingung gitu. Oh, terakhir kayaknya ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu deh, Mbak. Oke. Tapi bapaknya mau jadi pembisnis. Iya. Bapak salah kelas. Bapak ikut spiritualis untuk benerin mental. Setelahnya Bapak pergi ke bisnis. Ya Pak, ya Mas ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, output bahagianya itu dari mana? Bapak kerjanya seharian ngapain? Saya kerja, Mbak Roma, dari kapan? Senin sampai Minggu. Saya kaget, Mas. Saya kaget. Oh, jadi gini Bapak. Bapak itu sebenarnya tidak bermasalah soal hutang. Bapak itu cuma kurang kebahagiaan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ketika kita bahagia, otak kita lebih gampang untuk disetting, Mas. Jadi yang negatif ini tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita sudah punya benteng yang luar biasa kayak gitu loh, Mas. Tapi masalahnya kebanyakan laki-laki di luaran sana, mereka itu kebanyakan bekerja. Happy-happynya hampir zero. Dan makanya saya selalu tekanin untuk para istri ya Mas ya. Tolong kasih waktu untuk mereka bermain. Dan para suami kasih waktu untuk istrimu bermain juga. Jaga anaknya. Ganti-gantian gitu loh. Gitu loh Mas. Ya kalau misalnya suaminya lagi me time. Tadi saya udah bilang Mas yang Napoleon Hill. Waktu yang sunyi. Setiap individual itu harus punya waktu yang sunyi. Oke. Harus punya waktu yang sunyi. Punya waktu untuk bahagia. Terus setelahnya diubah fokusnya Mas. Pertanyaan mereka yang sering mereka lontarkan, bagaimana caranya agar aku bisa melunasi hutang? Hapus. Bagaimana caranya bisnis saya bisa sukses? Apa yang berubah dengan kalimat itu? Ada Mas. Ini ada nih. Energi menentukan cara kamu menafsirkan realitas. Ketika kita energinya takut, kita fokus pada ancaman. Yang datang adalah rasa takut. Tapi ketika kita fokus pada kesuksesan, pada rencana yang untuk berhasil, yang datang itu peluang. Ketika saya bilang, bagaimana ya caranya supaya sukses? Yang datang itu peluang, Mas. Tapi kalau saya bilang, bagaimana ya caranya supaya saya nggak berhutang lagi? Saya fokusnya ke hutang. Ya. Kan kalimat otak kita tidak bisa membedakan yang negatif dan positif, Mas. Jadi ketika saya bilang, gimana caranya melunasi hutang gitu? Fokusnya ke hutang. Oke. Jadi buat orang-orang yang sedang berhutang sekarang, bagaimana caranya agar saya memiliki penghasilan yang jauh lebih banyak daripada di hari ini. Berkali-kali lipat. Kalau hutang kamu 1 miliar, kalau Allah kasih kamu rezeki 100 miliar atau 10 miliar, hutangnya lunas apa tidak? Ya. Pasti lunas. Mentalitasnya dibedain, Mas.